Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di pagi ini. Jangan lupa isi perut dengan meminum air hangat. Agar apa? Tubuh ini menjadi hangat juga. Meski kondisi seperti ini belum tentu hangat dalam suasana kebahagiaan. Saya akan membicarakan tadi pagi Lanang Setiawan, seorang penulis, seniman, dan dia sejak saya masih remaja memang hobinya menulis. Bahkan puncaknya, klimaksnya dia mendapat penghargaan yang sangat luar biasa. Saya kedatangan halo. Kita juga kalau dipegang. Halo, coba bilang. Halo, saya mau berangkat sekolah. Saya mau berangkat sekolah. Doakan ya Om. Banyak. Robi habli minas solihin. Robi habli minas solihin. Sini. Akbar nama ya. Pelajarannya apa hari ini? Terima kasih ya Om. Ini ada. Oh ya. Ada apa berdoa dulu, halo, sahabat-sahabat. Ini kakak Halo, adik mau sahabat-sahabat. berangkat sekolah. Kalau jadi nanti syutingnya ini ganti baju dan Karena beda kelas. Semoga berhasil cita-citanya. Ya, assalamualaikum. Dadah. Berangkat halo. Albar halo apa? ya hari ini bisa Nah, ayo. Ya, dua cucu kita sedang mau berangkat sekolah. Saya akan membahas tadi Lanang Setiawan adalah seorang penulis asli Tegal yang sudah mendapat penghargaan Rancage ya dari Ayu Prosidi, seorang sob nekaran jawab apa? Bismillah, baca doa ya Bar. Ya, saya menikmati hidup ini dengan lika dan liku. Kalau menurut Mas Lanang Setiawan, seorang penyair seniman akan terlahir dengan jerih payah. Itu betul. Dalam himpitan, dalam kesusahan, meskipun himpitan secara politik maupun kesusahan secara ekonomi. Sebut saja W.S. Rendra. Dia sudah pernah ditahan oleh rezim karena mengkritik keras. Kemudian menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Ada lagi Pramudia Analatur. Pramudia juga pernah ditahan, bahkan dibuang di Pulau Buru. Tapi karya-karyanya sangat bombastis, luar biasa, melahirkan seorang sastrawan yang hebat. Bahkan saking beraninya, saking kerasa, saking tidak kuatnya menahan penderitaan, tekanan, dan intimidasi dari rezim, salah seorang teman kita, Lucy Tukul, yang sampai sekarang jenazahnya berada tidak tahu entah kemana. Aktivis 98 ini, aktivis buruh, sastrawan, penulis, dan seniman, dia rela mengorbankan jiwa dan raganya dalam himpitan ekonomi yang Lucy Tukul bilang. Padahal pernah sekitar 98 Lucy Tukul datang ke Tegal 96-98 saya baca puisi. Waktu itu wali kotanya namanya almarhum M. Zakir. Puisi yang dibacanya sepotong roti. Syairnya begitu menggigit sehingga penguasa di Orde Baru pada saat itu begitu belingsatan dan tak tahan. Kupingnya menjadi tipis sampai panitia penyelenggara diundang semua, bukan tanggung-tanggung, di daerah militer. Ya, peristiwa itu saya mengesankan karena saya hadir di saat itu. Kemudian ketika W.S. Rendra datang ke Tegal, juga panitianya diundang karena begitu ketakutan atas kritik pedas, kritik tajam. Ya, kalau pedas Lombok sih mungkin masih enak ya, tapi ini pedas kritikan. Ya saat ini sebut saja Rocky Gerung lah, seorang filsuf yang selalu gencar mengkritik kezaliman, mengkritik ketidakberdayaan, mengkritik dengan bahasa-bahasanya yang tipis. Memang sangat menyakitkan kita terlahir dalam suasana yang tidak menguntungkan. Tapi saya bersyukur alhamdulillah
pagi ini masih bisa menikmati teh hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat, beberapa contoh buku-buku ini yang saya bawa. Ada jejak langkah Pramudia Anandatur. Ini juga rela ditahan, bahkan lebih kejam penderitaan, lebih mengerikan kepedihannya. Tapi dalam penjara dia mampu menulis jejak langkah. Ada beberapa episode buku ini. Edisi pembebasan karya Pulau Buru. Jadi dia ditahan di Pulau Buru karena dituduh PKI. Saya nggak tahu apakah terlibat atau tidak. Saya begitu takutnya pemerintah rezim pada saat itu sampai Pramudia Anandatur. Yang sampai sekarang saya belum punya bukunya adalah siapa yang menebur angin akan menuai badai. Nah, itu juga pernah dicekal oleh pemerintah. Nah, ada lagi saya punya buku yang sangat luar biasa tebalnya. Judulnya Di Bawah Panji Revolusi, Bendera Revolusi ya. Ini sudah usang banget bukunya. Entah ini yang kecetakan yang keberapa. Di Bawah Bendera Revolusi. Di Bawah Bendera Revolusi. Oleh Insinyur Soekarno, jilid pertama, cetakan keempat. Silakan kalau pengen baca datang ke rumah saya punya perpustakaan kecil yang mengkoleksi beberapa buku karangan orang-orang hebat. Soekarno menulis sampai begitu hebatnya, tebalnya. Ini yang sangat luar biasa, sekarang sudah jarang dimiliki oleh orang. Cuma minat baca, apakah orang itu mampu meminat baca? Salah satu diantaranya adalah tergambarlah pemerintahan yang di dalam abad kesopanan ini mengatakan rakyatnya cukup makan sebogol sehari. Tersadarkanlah rakyat marhaen yang diperintah pemerintahan yang demikian itu. Ya, ini sebagai bentuk gejolak, dia protes, masa rakyatnya disuruh miskin. Nah, kondisi ini terbukti apa yang disampaikan oleh Bung Karno adalah benar. Masih banyak lagi pikiran rakyat, kapitalisme bangsa sendiri. Ya. Jadi benar apa yang tertuang di dalam bendera revolusi, di bawah bendera revolusi, Bung Karno ya mungkin benar karena menjadi pejuang rakyat, kemudian bersama-sama masyarakat, bahkan sempat diculik oleh pemuda karena tidak berani mengatakan, memproklamirkan diri. Proklamator bapaknya memproklamasikan Indonesia merdeka itu pun diculik oleh pemuda-pemuda di Rengas Dengklok. Ini kalau orang mau membaca sejarah. Maka kebanyakan saat ini orang suka membaca. Dia tidak tahu. Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah benar. Gonjang-ganjing politik pada saat itu, ekonomi yang tersiap-siap. Bahkan setelah Orde Baru, Soekarno tumbang diganti Orde Baru. Orde Baru juga menguntungkan beberapa kroninya. Korupsi kata Mahfud MD waktu itu masih di bawah meja. Sekarang korupsi terang-terangan di atas meja, bahkan semeja-meja. Bayangkan hari ini lagi rame seorang pejabat ketua KPK diduga melakukan pemerasan terhadap kasus seorang menteri yang diduga melakukan korupsi. Jadi korupsi begitu menggila. Kemarin maling motor digebukin sampai hancur wajahnya, babak belur. Tapi mengapa koruptor diserahkan massa kemudian digebukin rambut-rambut mungkin kapok? Ini dua buku. Kemudian tadi Bumi Manusia, Pramudia Anandatur. Ini mengisahkan tentang perjuangan dia saat dibawa setelah pulang dari Pulau Buru, buku ini menjadi beredar. Bukunya sempat ramai. Nah, ada lagi ini Mustafa Bisri. Nah, judulnya Membuka Pintu Langit. Karena seorang kiai, saya kebanyakan bahasanya adalah bahasa kiai yang sangat luar biasa ini. Bahkan menyindir PKB partai khusus berkelahi. Ya mungkin karena ribut terus. Gus Dur mengatakan saya
dikubdate oleh seseorang yang sampai sekarang orang itu masih bertahan. Bahkan Yeni Wahid mengatakan demikian. Bagaimana dia akan memimpin? Ya itu tidak tahu asal usulnya. Yang jelas, nah ini ada Dewan Suro dan Tanfid. Hampir semua orang termasuk para kiai tidak setuju dengan pilihan Gus Dur. Tetapi Gus Dur yang ketika itu sudah merupakan lembaga tersendiri di samping NU dan PKB, ngotot dengan pilihannya yaitu Maktoratul Jalil. Nah, kan ini Menteri Menhan kan pernah. Jadi ya saya lagi menunggu siapa yang melamar Gus Dur itu pasti akan bahasanya kualat, saya nggak tahu. Ini masih orang-orang yang dari sinilah, ini salah satu penggalan tulisan halaman 127 buku Pembuka Pintu Langit. Dituliskan oleh Mustafa Bisri. Dari sinilah sejak sangat awal benih kekecewaan sudah tumbuh. Gus Dur saya ternyata menunjukkan kekuasaan dan wewenangnya yang mutlak. Personalia, pengurus pun boleh dikata Gus Dur dan saya sendiri yang menyusun. Tokoh-tokoh yang dari awal ikut mempersiapkan partai banyak yang tidak dimasukkan. Ya bentuk kekecewaan juga lah. Saya tidak tahu itu sejarah masa lalu. Yang jelas Mustafa Bisri sekarang menjadi ulama kodam. Bahkan ponakannya menjadi Menteri Agama. Ponakannya menjadi ketua NU. Sangat luar biasa. Dia punya kakak namanya Mbah Holil, ya, almarhum. Saya doakan kepada beliau, seorang tokoh ulama besar asli Rembang, kakak adik Mustafa Bisri dengan Khalil Bisri. Salut hormat pada beliau. Bahkan kirim Al-Fatihah untuk Mustafa Bisri. Nah untuk itu tidak kalah hebatnya. Kalau ini tokoh-tokoh nasional, sekarang ada ini Edi Budiarso mengarang judulnya Warteg Galuh. Warteg Galuh mengapa? Karena apa? Dipunguti pajak-pajak oleh pemerintah pada saat itu. Pajak rumah makan 10% bahkan sekarang diikuti oleh daerah-daerah lain. Ya, kita ditekan oleh pajak dan terus pajak. Tapi kita masih terus bertahan itu sambil berkesenian, sambil ya menulis sedikit demi sedikit lah. Dulu saya pernah menulis Guyun Wanyat yang dari Facebook, kemudian saya cetak menjadi buku. Bahkan Mas Edi Budiarso ini pernah membiayai lomba membaca Guyun Wanyat. Kata Wanyat, sapaan pada seseorang yang bergerak menyimpang tidak sama dengan kelaziman orang-orang pada masa. Kalau orang Jakarta atau Surabaya ngomong dianjuk, itu sudah biasa di sini Wanyat. Sehingga ada kata janjuk, keakraban, Wanyat, anjing lu gua, lu monyet, lu anjing gua monyet, dan sebagainya itu ada ciri-ciri khas sesuatu daerah namanya dialek. Kalimat khusus yang sering didengungkan oleh masyarakat setempat. Bangke aneh, Wanyat. Nah, menurut Profesor Dr. Abu Sud, dia seorang penulis juga mengatakan bahwa kata Wanyat sudah lama, bahkan sebelum Indonesia lahir kata-kata Wanyat itu sudah ada di kota Tegal. Terhadap siapa? Wanyat adalah perilaku seseorang yang menyimpang, yang melanggar dari norma-norma kesusilaan, norma-norma kewajaran. Sehingga berarti menjadi kata sifat. Ya, tapi Wanyat bisa disebut kata benda. Sebut saja seseorang yang memboncengkan perempuannya tidak dikenal. Begitu sahabatnya, kemarin kamu boncengin wajahnya siapa? Nah, jadi itu bisa menjadi kata benda. Baik sahabat, kegelisahan Mas Edi Budiarso tertuang dalam buku ini, judulnya Warteg Galuh. Mengapa galuh? Karena kebutuhan pokok naik melambung tinggi, belum lagi dihajar dengan peraturan dan pajak. Apalagi sekarang Indonesia sedang membangun ibu kota Nusantara. Ibu kotanya baru pindah akan ke Kalimantan. Dan nanti bagaimana nasibnya saya juga tidak tahu. Apakah Jakarta akan sepi atau ini mengurai keramaian sehingga di pulau-pulau terpencil dijadikan pusat keramaian, pusat pemerintahan, pusat pengelolaan pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Jadi begitu sahabat. Nah di Tegal tadi Edi Budiarso tapi hidupnya di Jakarta. Ada yang disebut puisi Tegalerin.
beberapa teman-teman seniman yang dimotori oleh Lanang Setiawan. Jadi Lanang pagi-pagi kabarin bahwa kegelisahan seniman dulu, kepedihan dan akibat desakan rezim, maka melahirkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Dan ini sudah saya tunjukkan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Bung Karno presiden, dan sebelum jadi presiden dia sudah berjerih payah sehingga menulis di bawah bendera. Kemudian orang Budi Anantatur mengarang buku yang sangat luar biasa. Kemudian Pak Mustafa Bisri, Kiai Haji Mustafa Bisri menulis membuka pintu langit. Dan sekarang saya akan mencoba untuk ke daerah Tegal, kota Klerkese. Namanya puisi dengan aroma 2424. 2 baris pertama, kemudian 4 baris kedua, 2 bait lagi, dan pertama ditutup 4 baris bait terakhir. Saya akan membacakan puisi Tegal ini. Demokrasi Bim Salami, Tambari Gustam, buku Telik Sandi Tegalerin halaman 36. Sebelum mendengarkan, mari kita seru dulu. Alhamdulillah. Demokrasi Bim Salami, ngomong bebas wedi neng alam demokrasi ini. Demo dikrasi ditangkepi mancing bui. Bim Salabim, sulapan demokrasi. Janji reformasi jebul ngapusi. Buruh di PHK, jadi pengangguran. TKA, tenaga kerja asing bruk-brukan. Oli gawean, jarekon kerja. TKI disulap jadi TKA. Asing sing merdeka, pribumi ini tambah sengsara. Muara Tua 7 September 2021 pada saat musim bikin yang dibaca hari ini di tahun 2023. Berarti puisi ini sudah 2 tahun yang silam. Begitu sahabat, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia barangkali begini. Demokrasi Bim Salabim, bicara bebas takut neng alam demokrasi. Demo yang dikerasi bahkan dipukuli oleh aparat, ditangkap lalu mancing bui, masuk tahanan hingga kini. Bim Salabim abrakadabra, sulapan demokrasi. Janji reformasi ternyata hanya ngapusi. Buruh di PHK menjadi pengangguran tak berkesudahan. Tenaga kerja asing datang berduyun-duyun dapat pekerjaan. Namun TKI disulap menjadi TKA. Katanya suruh kerja. Asing yang merdeka. Pribumi semakin sengsara, menderita, kehilangan pekerjaan. Sahabat, kita itu memang harus kritis dan harus berani menyampaikan pendapat. Sebab kebebasan kemerdekaan menyampaikan pendapat sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 28. Kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dilindungi oleh negara. Tapi faktanya banyak sekali rekan-rekan kita yang sadar pada persoalan lisan. Begitu sahabat, terus mengikuti perkembangan. Mari kita berkarya, karena gajah mati akan meninggalkan gading. Manusia mati jika ingin dikenang maka meninggalkan sebuah karya. Ya, karya-karya buku seniman-seniman lokal, seniman-seniman nasional pun menjadi koleksi, sehingga anak cucu kita akan bisa mengenal dan membacanya lewat jejak sejarah. Salam sehat, sugih selawase untuk Indonesia sejahtera.